Halo semuanya, saya Ulfa, masih dalam materi CSP untuk kuliah inteligensi buatan. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan backtracking search, yaitu menggabungkan proses pencarian dengan inferensi, dalam hal ini constraint propagation. Pada video inferensi dalam CSP, kita sudah membahas bahwa sebetulnya inferensi bisa dilakukan sebelum proses pencarian. Namun, inferensi ini juga bisa dilakukan bersamaan dalam proses pencarian. Hal ini bisa membantu kita untuk mendeteksi kegagalan sedini mungkin. Harapannya apa? Tentunya supaya proses backtracking-nya lebih efisien. Kita tidak perlu mengulang backtrack berkali-kali karena path yang menuju ke kegagalan akan dihindari seawal mungkin. Nah, sebetulnya intinya ada dua hal yang dilakukan ketika kita menggabungkan inferensi dalam proses pencarian, yaitu forward checking dan constraint propagation. Dalam forward checking, kita selalu menjaga supaya busur antara dua variabel selalu konsisten. Sedangkan untuk constraint propagation, yang dalam hal ini adalah disebut dengan maintaining arc consistency algorithm, melihat lebih jauh ke depan dibandingkan dengan forward checking. Jadi tidak hanya melihat kekonsistenan di antara dua variabel, tapi melihat lebih jauh ke variabel lain yang belum diassign nilai. Nah, mari kita lihat bagaimana pemanfaatan penggabungan inferensi dalam proses pencarian melalui contoh. Ide dari forward checking sebetulnya adalah setiap kali kita melakukan assignment sebuah nilai pada suatu variabel, kita selalu mencatat nilai yang masih konsisten dari variabel-variabel yang belum diassign suatu nilai. Nah, ketika pada suatu saat kita menemukan suatu variabel yang tidak menyisakan nilai apapun yang konsisten dengan pengisian variabel hingga saat itu, maka pencarian dihentikan. Karena artinya ada nilai yang tidak betul. Nah, kita masih menggunakan contoh persoalan pewarnaan benua Australia. Pada awal pencarian, kita mulai dengan empty assignment, artinya setiap variabel masih memiliki 3 kemungkinan nilai pada domainnya. Kemudian, ketika kita sudah memilih bahwa variabel WA diisi dengan nilai merah, maka dengan forward checking, kita akan memeriksa variabel lain yang berhubungan dengan WA, yaitu NT dan SA. Kita hilangkan nilai dari domain NT dan SA yang menyebabkan tidak konsisten dengan pengisian variabel WA dengan merah. Jadi, nilai merah dihapus dari NT, nilai SA dihapus dari domain nilai SA. Berikutnya, kita akan mengisi Q dengan hijau. Nah, setelah pengisian nilai Q dengan hijau, kita periksa lagi variabel-variabel yang berhubungan dengan nilai Q, yaitu NT, SA, dan NSW. Kita hilangkan domain nilai yang menyebabkan tidak konsisten dengan variabel Q. Sehingga nilai hijau kita hapus dari domain NT, dihapus juga dari domain SA, dan dihapus juga dari domain NSW. Berikutnya, kita memilih variabel V untuk diisi dengan nilai biru. Nah, setelah mengisi variabel V dengan nilai biru, maka kita lihat variabel-variabel yang berhubungan dengan V untuk kemudian menghilangkan nilai dari variabel tersebut yang tidak konsisten dengan pengisian V nilai biru. Oleh karena itu, nilai biru pada domain SA dihapus, nilai biru pada domain NSW juga dihapus, karena NSW dan SA adalah variabel yang berhubungan dengan V. Nah, dari sini kita melihat bahwa nilai yang tersisa pada domain SA tidak ada lagi. Sehingga kita tahu bahwa path tersebut, walaupun kita belum sampai pada akhir proses pencarian, kita mendeteksi kegagalan sedini mungkin. Sehingga pengisian tersebut tidak tepat. Karena gagal, maka kita sebaiknya segera backtrack untuk mencoba nilai yang lain pada variabel terakhir. Namun jika kita lihat sebelumnya,
Pada saat itu kita melihat bahwa NT dan SA memiliki nilai yang sama. Padahal seharusnya pada saat itu kita tahu bahwa hal itu tidak boleh terjadi karena NT dan SA adalah dua variabel yang tidak boleh sama nilainya. Nah, dengan forward checking, hal itu tidak bisa dideteksi dari awal. Namun dengan memanfaatkan maintain arc consistency, maka kita bisa secara terus-menerus berulang kali memaksa supaya constraint-nya selalu terjaga secara lokal. Oleh karena itu kita melihat sedikit lebih jauh dibandingkan dengan forward checking. Nah, masih dari contoh sebelumnya, kita akan menunjukkan bagaimana proses MAC dilakukan pada persoalan pewarnaan benua Australia. Pada contoh sebelumnya, ketika kita sudah mengisikan WA dengan merah dan Q dengan hijau, maka forward checking akan menghilangkan semua nilai pada domain variabel yang belum di-assign nilai yang tidak konsisten dengan pengisian WA dan Q. Nah, lebih jauh dari forward checking, setelah pengisian variabel Q, maka kita akan memeriksa tetangga dari variabel Q yang belum diisi nilai. Di sini kita lihat SA memiliki nilai biru dalam domainnya dan NSW memiliki nilai merah dan biru. Kita harus selalu menjaga kekonsistenan antara dua variabel tetangga ini yang belum diassign nilai. Artinya, setiap nilai pada suatu domain variabel harus punya pasangan yang legal atau konsisten pada variabel yang lain. Contohnya di sini SA. Ketika SA memiliki nilai biru, maka masih ada nilai yang legal pada NSW, yaitu merah. Sehingga aman. Nah, namun jika sebaliknya, ketika NSW diisikan dengan nilai biru, maka tidak ada nilai yang legal yang bisa diisikan pada SA, karena nilai pada domain SA hanya tinggal biru. Oleh karena itu, nilai biru pada NSW dihilangkan, karena tidak ada pasangan yang legal di SA-nya. Oke, ketika sebuah variabel kehilangan suatu nilai pada domainnya, maka tetangga yang berhubungan pada variabel tersebut harus diperiksa ulang. Dalam hal ini, tetangganya NSW adalah V yang belum diberi assignment nilai. Ketika diperiksa semua nilai pada domain V, ternyata nilai merah menyebabkan tidak adanya pasangan yang legal pada NSW. Karena di NSW hanya tinggal nilai merah, sehingga tidak mungkin merah dipasangkan dengan merah. Oleh karena itu, nilai merah harus dihapus dari domain variabel V. Nah, penghapusan variabel domainnya, yaitu nilai merah dari V, menyebabkan simpul yang bertetangga dengan V harus diperiksa ulang. Dalam hal ini, simpul yang bertetangga dengan V adalah SA. Nah, kita periksa lagi SA. SA berhubungan dengan NT. Pada saat SA bernilai biru, maka tidak ada pasangan yang legal di NT karena nilai yang tersisa di NT hanyalah biru. Oleh karena itu, nilai biru harus dihapus dari SA. Nah, pada saat itulah kita menemukan bahwa domain dari SA sudah kosong. Tidak ada lagi nilai yang legal yang bisa diisikan pada SA pada saat kita baru mengisi dua buah variabel, yaitu WA dan Q. Karena setelah mengisi dua variabel tersebut, kita akan menjaga kekonsistenan busur dari tetangga-tetangga yang belum di-assign nilai. Dari sini kita sudah bisa menentukan sebelum kita assignment variabel ketiga dengan suatu nilai, kita tahu bahwa pengisian nilai WA dengan merah, Q dengan hijau adalah path yang akan menuju ke kegagalan. Sehingga kita bisa backtrack untuk mencoba mengisikan nilai yang lain pada variabel terakhir.
Pada video berikutnya, kita akan belajar local search untuk CSP. Selamat belajar!